Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan membawakan materi tentang bentos dan lingkungannya. Sebelum kita mengenal lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu bentos. Bentos ialah hewan dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di atas atau di bawah dasar laut atau pada wilayah yang dinamai zona bentik maupun dasar daerah tepian. Bentos ini berbeda dengan plankton yang hidup mengapung bebas di air. Beberapa organisme bentik bahkan belum sepenuhnya dipahami, maka penelitian terus terjadi untuk mengungkap rahasianya. Selanjutnya, ciri-ciri bentos. Yang pertama, mempunyai toleransi yang berbeda terhadap berbagai tipe pencemaran. Yang kedua, ditemukan melimpah di perairan, terutama di berbagai ekosistem. Yang ketiga, mempunyai keanekaragaman yang tinggi dan mempunyai respon terhadap lingkungan yang stres. Dan yang terakhir, hidup melekat di dasar perairan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dan contoh dari bentos. Berdasarkan jenisnya, bentos terbagi menjadi dua, yaitu zoobentos dan phytobentos. Zoobentos merupakan fauna bentik yang terdiri dari moluska, krustacea, dan kelompok lainnya. Sedangkan phytobentos merupakan hewan yang berada di perairan, pantai, dan tempat-tempat yang dimana cahaya menggapai bagian bawah hewan bentik ini. Contohnya itu diatom. Berdasarkan ukurannya, makrobentos terbagi menjadi tiga, yaitu mikrobentos, meiobentos, dan makrobentos. Mikrobentos memiliki ukuran 0,1 mm, contohnya itu bakteri. Sedangkan meiobentos memiliki ukuran antara 0,1 mm sampai 1 mm, contohnya itu nematoda. Sedangkan makrobentos memiliki ukuran lebih dari 1 mm, contohnya itu bintang laut. Berdasarkan tempat hidupnya, bentos terbagi menjadi dua, yaitu epifauna dan infauna. Epifauna merupakan hewan yang hidupnya berada di atas permukaan dasar lautan, contohnya itu kepiting. Sedangkan infauna merupakan hewan yang hidupnya dengan cara menggali lubang di dasar lautan, contohnya itu cacing. Terus contoh dari bentos sendiri itu berdasarkan habitatnya, contohnya itu gecar Chinoochoidea. Sedangkan berdasarkan ukurannya, contohnya itu Coleoptera. Terus berdasarkan jenisnya sendiri, contohnya itu Panaidea. Baiklah, kita ke materi selanjutnya, yaitu peranan bentos. Adapun peranan bentos itu terbagi atas tiga. Yang pertama, bentos merupakan bagian penting rantai makanan. Yang kedua, bentos itu dapat memberikan informasi mengenai kualitas air sungai dan kualitas air danau. Dan ketiga itu, bentos juga dapat mendaur ulang bahan organik dan membantu proses mineralisasi. Sekian dari kelompok kami.